Eko dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Agustina Melani Putri, nomor absen 2 dari kelas 10A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu nih, apa itu Kerajaan Majapahit? Nah, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya dan berpusat di daerah Trowulan, Jawa Timur. Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat karena memiliki letak strategis di jalur perdagangan internasional. Hal ini membuat Majapahit berkembang pesat dalam bidang ekonomi, terutama perdagangan rempah-rempah yang sangat diminati oleh pedagang dari berbagai wilayah seperti India dan Tiongkok. Selain itu, Majapahit juga mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yang didukung oleh pelatih terkenal yaitu Gajah Mada. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, mencakup hampir seluruh Nusantara. Dengan kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang besar, Majapahit menjadi salah satu kerajaan yang memiliki pengaruh penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam mewujudkan konsep persatuan wilayah Nusantara. Selanjutnya, saya akan memberitahu apa saja tujuan pembelajaran pada materi Kerajaan Majapahit ini. Menjelaskan latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya, mendeskripsikan proses berdiri dan perkembangan awal Majapahit, mengidentifikasi raja-raja yang memerintah di Majapahit, menjelaskan masa kejayaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk dan peran Gajah Mada, menjelaskan luas wilayah dan kekuasaan Majapahit di Nusantara, mendeskripsikan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Majapahit, menganalisis faktor penyebab kemunduran dan runtuhnya Majapahit. Selanjutnya, mengidentifikasi peninggalan-peninggalan Majapahit yang masih ada hingga sekarang, dan yang terakhir, meneladani nilai-nilai sejarah seperti persatuan, kepemimpinan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses berdirinya Kerajaan Majapahit. Proses berdirinya Kerajaan Majapahit adalah keinginan Raden Wijaya untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan Jaya Katuang. Raden Wijaya merupakan keturunan langsung dari Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari. Ayah Raden Wijaya bernama Dyah Lembutal, cicit Mahisa Wangteleng, yang tidak lain adalah anak Ken Arok dan Ken Dedes. Dari genealoginya, Raden Wijaya juga masih keponakan Kertanegara, raja terakhir Singasari. Ia bahkan diambil menantu oleh Raja Kertanegara. Pada pertengahan 1292, Kerajaan Singasari diserang oleh Jaya Katuang, raja bawahan di Kediri. Saat itu, Raden Wijaya ditunjuk oleh Raja Kertanegara untuk memimpin pasukan Singasari melawan pasukan Jaya Katuang yang datang dari arah utara. Akibat serangan Jaya Katuang, Raja Kertanegara gugur dan kerajaan Singasari pun runtuh. Berakhirnya riwayat kerajaan Singasari memaksa Raden Wijaya melarikan diri. Kendati demikian, ia bertekad untuk kembali dan menghidupkan kerajaan leluhurnya. Kisah Raden Wijaya melarikan diri dari kerajaan kejaran pasukan Jaya Katuang terdapat dalam Prasasti Kudadu yang dikeluarkan pada 11 September 1294. Prasasti Kudadu berisi pemberian anugerah kepada pejabat desa Kudadu yang telah melindungi Raden Wijaya semasa belum menjadi raja. Tepatnya ketika kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jaya Katuang. Selama dalam pelarian, Raden Wijaya dilindungi oleh pasukannya yang tersisa dan dibantu oleh beberapa orang kepercayaannya menyusun strategi untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan Jaya Katuang. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya mendapatkan kepercayaan dari Jaya Katuang setelah berpura-pura menyerahkan diri.
Ketika kepercayaannya didapat, Raden Wijaya meminta daerah hutan tarik untuk dibuka menjadi desa. Dalihnya, desa tersebut akan dijadikan pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan musuh yang datang dari Sungai Brantas. Setelah permintaannya dikabulkan, Raden Wijaya membuka daerah tarik menjadi desa yang nama Majapahit. Selanjutnya, pada awal 1293, datang tentara Kubilai Khan dari Mongol yang sebenarnya dikirim ke Jawa Timur untuk menyerang Raja Kertanegara karena telah menganiaya seorang utusan dari Mongol. Raden Wijaya menipu mereka dengan mengatakan bahwa Jaya Katuang adalah pengganti Raja Kertanegara. Raden Wijaya juga mengaku bersedia tunduk di bawah kekuasaan kaisar dan mau menggabungkan diri dengan pasukannya untuk menggempur Jaya Katuang. Penyerahan Raden Wijaya pun diterima dengan senang hati oleh Panglima pasukan Mongol. Pada sekitar Maret 1293, pasukan Mongol diadu dengan pasukan Jaya Katuang. Dalam hitungan hari, pasukan Mongol berhasil membuat Jaya Katuang menyerahkan diri. Saat itu, Raden Wijaya telah kembali ke Majapahit dan mengaku akan mempersiapkan upeti untuk kaisar. Dengan tipu muslihat, Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol hingga menewaskan 3.000 tentara. Sisa pasukan Mongol pun terpaksa lari meninggalkan Pulau Jawa. Setelah kekuasaan Jaya Katuang runtuh dan tentara Mongol pergi dari Jawa, Raden Wijaya menempatkan diri sebagai Raja Majapahit. Penobatan Raden Wijaya terjadi pada tanggal 10 November 1293, yang menandai berdirinya Kerajaan Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai raja-raja yang memerintah pada masa Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardena yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Yang kedua ada Kalagamet atau Srijaya Negara yang memerintah pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Yang ketiga ada Sri Gitarja atau Tribuana Wijaya Tunggadewi yang memerintah pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Yang keempat ada Hayam Wuruk atau Sri Raja Sanaraga yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Yang kelima ada Wikramawardhana yang memerintah pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Yang keenam ada Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu yang memerintah pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi. Yang ketujuh ada Kertawijaya atau Brawijaya pertama yang memerintah pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Selanjutnya ada Raja Sawardana atau Brawijaya II yang memerintah pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Selanjutnya ada Purwawisesa atau Giri Sawardana atau Brawijaya ketiga yang memerintah pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi. Yang ke-10 ada Tripandan Salas atau Suraprabawa atau Brawijaya keempat yang memerintah pada tahun 1466 sampai 1468 Masehi. Selanjutnya ada Bri Kertabumi atau Brawijaya kelima yang memerintah pada tahun 1468 sampai 1479 Masehi. Yang terakhir ada Girindrawardhana atau Brawijaya ke-6 yang memerintah pada tahun 1478 sampai 1489 Masehi.
Berikut gambar-gambar raja yang memerintah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masa kejayaan. Nah, pada masa kejayaan ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada masa pendirian kerajaan pada tahun 1293 sampai 1309 oleh Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana Dyah Sanggrawawijaya setelah mengalahkan Jayakatwang dan tentara Mongol atau Tartar. Yang kedua ada masa pertumbuhan pada tahun 1309 sampai 1350. Masa ketika Majapahit diperintah oleh Jayanegara atau Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundarapaya Dewa Parsiwara dan dilanjutkan oleh Tribhuwana Wijaya Tunggadewi Dyahketarja. Tonggak penting masa pertumbuhan ini adalah ketika Gajah Mada diangkat sebagai Majapahit, dan pengucapan Sumpah Palapa. Yang ketiga ada masa keemasan pada tahun 1350 sampai 1389. Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk mencapai puncak kejayaan dengan keberhasilan jejaring luas dalam perdagangan dan politik mempersatukan Nusantara. Nah, berikut pembahasan mengenai periode-periode masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, kita akan membahas mengenai masa pendirian kerajaan yang terjadi pada tahun 1293 sampai 1309. Menurut Kitab Pararaton dan Kakawin Negara Kertagama, Raden Wijaya adalah putra dari Dyah Lembutal dari Kerajaan Singasari, dan ibunya berasal dari Kerajaan Sunda Galuh. Pembangunan Kerajaan Majapahit diawali dengan dibukanya hutan tari oleh Raden Wijaya bersama para pengikutnya setelah kehancuran Kerajaan Singasari oleh Jayakatwang. Setelah Jayakatwang dikalahkan oleh Raden Wijaya bernama pasukan Mongol, maka selanjutnya pasukan Mongol dikalahkan oleh Tiku Muslihat Raden Wijaya yang kemudian merupakan diri menjadi Raja Majapahit. Menurut Kidung Harsawijaya, penobatan dilakukan pada tanggal 15 bukan Kartika tahun 1215 Saka atau dalam perhitungan Masehi adalah bertepatan dengan 12 November 1293. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai tanggal pendirian Kerajaan Majapahit. Pemerintahan awal Kerajaan Majapahit dibantu oleh para pengikut Raden Wijaya, antara lain Nambi, Lembu Sora, Arya Wiraraja, dan Rangga Lawe. Namun, terjadi pemberontakan dari para pengikutnya tersebut, serta pembagian setengah dari Kerajaan Majapahit, yakni sebelah timur dengan ibu kota Lumajang, diberikan kepada Arya Wiraraja yang pernah berjasa menyelamatkan Raden Wijaya ketika masa pelarian di Sumenep, Madura. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masa pertumbuhan yang terjadi pada tahun 1309 sampai 1350. Tokoh kunci kejayaan Majapahit adalah Mahapati Gajah Mada yang memulai perannya sebagai pengawal raja pada masa pemerintahan Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Jayanegara adalah putra Raden Wijaya dan Dara Petak yang berasal dari Kerajaan Melayu Dharmasraya. Ia berhasil menumpas pemberontakan sehingga kerajaan mulai bisa bertumbuh. Setelah Jayanegara meninggal pada tahun 1328, pemerintahan Majapahit dipimpin oleh adik tirinya, yakni Tribhuwana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1351. Tribhuwana adalah putri Raden Wijaya dan Gayatri Rajapati Padmi. Pada masa pemerintahan Tribhuwana, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati. Tonggak penting dalam masa pertumbuhan adalah ketika Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa sebagaimana diuraikan dalam Paraton. Pesan yang terakhir adalah masa keemasan yang terjadi pada tahun 1350 sampai 1389.
Masa keemasan mengacu kepada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Ia didampingi oleh Mahapati Gajah Mada berhasil memimpin masa keemasan dengan kemajuan di berbagai bidang. Kondisi masyarakatnya yang sejahtera, tata pemerintahan dengan sistem kerajaan yang memiliki pengaruh politik dan perdagangan yang luas, serta berkembangnya seni budaya dan karya sastra merupakan hal-hal yang menjadi indikator kerajaan Majapahit. Dari uraian Kakawin Negara Kertagama, realisasi dari Sumpah Palapa berupa penaklukan negara-negara lain dan perluasan perdagangan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit pada masa keemasan memiliki wilayah-wilayah bawahan yang tersebar luas. Nah, ini merupakan peta kekuasaan Kerajaan Majapahit di Nusantara. Saatnya kita membahas mengenai wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada negara Melayu, yaitu daerah bawahan pertama yang meliputi Jambi, Palembang, Toba, Dharma Rasya, Damas Raya, Kandis, Kawas, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar, Pane, Kampe, Haru, Mandailing, Tumihang, Perlak, Padang, Hilwas, Samudera, Batan, Lampung, dan Barus. Yang kedua ada Pulau Tanjung meliputi terdapat Kapuas, Katingan, Sampit, Kutalingga, Kutawaringin, Sambas, Lawai, Kadangdangan, Landa, Samedang, Tirem, Brunei Kalka, Salundung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutai, Malano. Yang ketiga ada Pahang meliputi Ujung Medini, Lengkasuka, Siam Wang yaitu Thailand, Kalanten yaitu Kelantan, Trengganu yaitu Trengganu, Johor, Paka, Muar, Dungun, Tumasek yaitu Singapura, Kedah Jerai, Kanja Piniran. Yang keempat ada Bali meliputi Bendahulu yaitu Bedulu dan Goa Gajah. Yang kelima ada Lombok meliputi Sukun, Taliwang, Dompo, Bima, Seran, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, dan Luwu. Yang keenam ada wilayah timur meliputi Makassar, Buton, Banggawi, Kunir, Galian, Selayar Sumba, Solot, Muar, Wanden yaitu Banda, Ambon, Wanim, Seram, dan Timor. Nah, terdapat juga negara asing antara lain negara Siam Ayodhya Pura yaitu Ayutthaya dari Siam, Darwanagari yaitu dari Kerajaan Nakhon Sitamarat di Thailand Selatan, Marutma yaitu Myanmar Selatan modern, Singanagari yaitu Singora atau Songkhla modern. Selanjutnya ada Champa yaitu Vietnam Selatan modern, Kamboja dan Yawana yaitu Annam di Vietnam. Selanjutnya akan membahas kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit. Yang pertama, ada sistem. Majapahit menerapkan dua sistem perekonomian, yaitu sistem agraris dan sistem maritim. Kedua sistem ekonomi ini berhasil diadakan oleh Majapahit. Setelah Majapahit mengalami kemajuan dalam bidang pertanian dan perdagangan, ekonomi Majapahit menjadi kompleks. Sejak tahun 1300, ekonomi mikro dilakukan di Majapahit dengan mengadakan impor uang koin dari Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan pemecahan uang. Uang yang diimpor dari Tiongkok berbahan perunggu dan berbentuk kepeng. Yang kedua, ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi Majapahit berpusat di aliran Sungai Berantas bagian bawah. Daerah aliran sungai pada bagian bawah memanjang dari barat ke timur, mulai dari Kertonoso sampai Delta Brantas yang sekarang berada di kota Surabaya.
Ibu kota dari Majapahit dibangun di aliran Sungai Brantas bagian bawah dan dinamakan Trowulan. Lokasinya sekarang terletak di Trowulan dalam wilayah Kabupaten Mojokerto. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi, Majapahit berhasil menguasai seluruh aliran Sungai Brantas. Penguasaan ini membuat pertanian dapat diadakan di daerah pendalaman dan perdagangan dapat dilakukan di muara sungai. Kondisi ini menjadikan Majapahit sebagai suatu kerajaan yang memiliki kekuasaan yang kuat. Selanjutnya ada kemerosotan, ketahanan ekonomi dan keamanan di Majapahit mengalami pelemahan sejak terjadi pendangkalan pada Sungai Brantas. Kondisi ini terjadi membuat rute pelayaran untuk rantai pasok perdagangan di Majapahit mengalami gangguan karena Sungai Brantas merupakan sarana transportasi utama dalam pelayaran di Majapahit. Terganggunya pelayaran kemudian memicu terjadinya pergolakan politik di Majapahit. Ekonomi Majapahit mulai mengalami kemerosotan selama berlangsungnya Perang Parekrek karena terjadinya pengurangan kegiatan perdagangan. Peperangan mengakibatkan fungsi Majapahit sebagai penghasil beras dan pengumpul barang perdagangan dari Nusantara bagian timur menjadi tidak maksimal. Para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara tidak lagi membawa barang dagangan masuk ke wilayah pesisir pedalaman hingga ke ibu kota Majapahit. Keenggangan para pedagang mempertimbangkan risiko keamanan di daerah pedalaman Majapahit yang masih berperang. Karena itu, para pedagang singgah di bandar-bandar Majapahit di pantai utara Jawa bagian timur lainnya. Beberapa di antaranya ialah Lasem, Tuban, Gresik, Surabaya, dan Kadipaten Demak. Yang keempat adalah kehancuran. Kehancuran ekonomi Majapahit terjadi setelah berperang Perang Parekrek. Majapahit kehilangan kewibawaan dan pengaruh serta kekuasaan terbagi menjadi dua. Wilayah Majapahit bagian barat dikuasai oleh Wiramawardhana, sedangkan Majapahit bagian timur dikuasai oleh Wirabumi dan didirikan sebagai kerajaan Blambangan. Ekonomi Majapahit berakhir dengan keruntuhan Majapahit yang diikuti dengan pengambilan alihan pusat perekonomian dan perdagangan di pesisir Laut Jawa oleh para pedagang Muslim. Yang kelima, peninggalan. Peninggalan pada kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit ini dari masa keemasan ekonomi Majapahit ialah celengan berbentuk babi yang disebut celengan Majapahit. Penemuan celengan Majapahit ini menandakan bahwa masyarakat di Majapahit telah memiliki kebiasaan menabung. Selanjutnya akan membahas mengenai kehidupan sosial kerajaan Majapahit. Nah, kehidupan sosial Majapahit banyak dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha yang membentuk norma, nilai perilaku dan masyarakat pada masa itu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem kasta dan struktur sosial. Sistem kasta Majapahit mirip dengan sistem kasta India, dengan 4 kelompok utama, yaitu Brahmana, yaitu pendeta, Ksatria, yaitu bangsawan dan pejuang, Waisya, yaitu pedagang dan petani, dan Sudra, yang terdiri dari buruh. Meski secara teori ada, namun penerapannya tidak seketat di India. Banyak masyarakat dari berbagai kasta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang perdagangan dan pertanian. Kasta atas seperti Brahmana dan Satria memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kekuasaan politik. Sementara Sudra seringkali bekerja keras di bidang pertanian dan pekerjaan manual. Yang kedua ada peran perempuan di Majapahit. Kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Pekerjaan utama mereka adalah melakukan pekerjaan rumah tangga dan membesarkan anak. Mereka tidak terlibat dalam isu politik atau keputusan penting.
Ada beberapa tokoh wanita yang berpengaruh, seperti Ratu Sucita, namun tetap eksis dalam konteks terbatas. Pembatasan ini berlanjut hingga saat ini, karena perempuan masih berjuang untuk mencapai kesetaraan di banyak bidang kehidupan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kehidupan beragama, kehidupan beragama Kerajaan Majapahit. Majapahit dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha yang membentuk struktur sosial dan adat istiadat. Banyak candi dan tempat suci yang dibangun sebagai tempat peribadatan, seperti Candi Panataran dan Candi Trowulan. Upacara keagamaan rutin diadakan di komunitas ini untuk menghormati para dewa dan leluhur. Ritual ini melibatkan ritual yang rumit dan seringkali disertai dengan pertunjukan seni. Dalam konteks perkawinan dan kematian, ritual keagamaan memegang peran penting dalam melestarikan tradisi dan warisan budaya. Yang keempat ada seni dan budaya. Kehidupan budaya Majapahit kaya akan seni dan sastra. Banyak karya sastra terkenal seperti Negara Kuretagama dan Stasoma diciptakan selama periode ini. Ukiran dan arsitektur Majapahit mencerminkan keindahan dan keterampilan yang tinggi. Banyak kuil yang masih tersisa, seni pertunjukan seperti tari dan wayang juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, terdapat kehidupan budaya Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada seni rupa. Seni rupa pada masa Majapahit berkembang sangat pesat dan memiliki ciri khas yang kuat. Karya seni banyak ditemukan dalam bentuk relief candi, arca, ukiran, serta kerajaan dari logam, batu, dan terakota. Relief pada candi tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai media penyampaian cerita keagamaan seperti kisah Ramayana dan Mahabharata. Selain itu, terdapat simbol penting seperti Surya Majapahit yang melambangkan kekuasaan dan kosmologi kerajaan. Seni Majapahit juga menunjukkan tingkat keterampilan tinggi dan estetika yang halus, serta mencerminkan kehidupan sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat saat itu. Yang kedua ada arsitektur. Arsitektur Majapahit merupakan salah satu yang paling maju di Nusantara. Bangunan utama berupa candi, gapura, pemandian, dan kompleks istana yang terpusat di kawasan Trowulan sebagai ibu kota Majapahit. Ciri khas arsitektur Majapahit adalah bangunan bata merah, struktur bangunan yang simetris, serta ornamen yang detail. Contoh peninggalan penting antara lain Candi Panataran, Candi Tikus, dan Gapura Ringin Lawang. Selain sebagai tempat ibadah, bangunan ini juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, simbol kekuasaan, dan sarana legitimasi politik raja. Tata kota Majapahit menunjukkan perencanaan yang baik, mencerminkan kemajuan dalam bidang teknik dan organisasi masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sastra. Majapahit dikenal sebagai masa keemasan sastra Jawa kuno. Karya sastra berkembang dalam bentuk kakawin atau puisi berbahasa Kawi, yang syarat nilai keagamaan, moral, dan politik. Karya penting antara lain Negara Kertagama, karya Empu Prapanca yang menggambarkan keadaan kerajaan. Yang kedua ada Sutasoma, karya Empu Tantular yang memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga ada Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa. Sastra berfungsi sebagai media pendidikan, legitimasi, kekuasaan, serta penyebaran nilai budaya dan agama. Selanjutnya ada aksara. Sistem penulisan yang digunakan dalam aksara Jawa kuno atau Kawi yang berkembang dari aksara Pallawa India. Aksara ini digunakan dalam prasasti, kitab sastra, serta dokumen resmi kerajaan. Penggunaan aksara menunjukkan tingginya tingkat literasi dan intelektual masyarakat Majapahit. Selain itu, adanya penulisan menunjukkan sistem administrasi dan birokrasi yang sudah maju. Yang kelima, kita akan membahas mengenai musik. Musik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Majapahit.
terutama dalam upacara keagamaan, kegiatan istana, dan hiburan rakyat. Alat musik seperti gamelan digunakan untuk menggiring ritual dan pertunjukan seni. Musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki makna spiritual dan simbolis, terutama dalam upacara keagamaan Hindu dan Buddha. Tradisi musik ini menjadi dasar perkembangan musik tradisional Jawa dan Bali yang masih bertahan hingga sekarang. Yang terakhir, yaitu tari. Seni tari berkembang sebagai bagian dari ritual keagamaan dan hiburan istana. Tarian sering dipentaskan dalam upacara keagamaan, penyambutan tamu penting, serta perayaan kerajaan. Gerakan tari Majapahit mencerminkan keindahan, keseimbangan, dan nilai spiritual. Tari juga menjadi sarana komunikasi simbolik yang menggambarkan cerita mitologi dan ajaran moral. Banyak unsur dari tari Majapahit yang masih bertahan dan berkembang menjadi tari tradisional Jawa dan Bali modern. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor kemunduran. Yang pertama ada Perang Paregreg. Perang Paregreg merupakan perang saudara yang terjadi akibat konflik perebutan kekuasaan setelah wafatnya Hayam Wuruk. Ketidaksetujuan atas penggantian pemimpin memicu permasalahan internal yang melemahkan Majapahit. Yang kedua ada kematian Hayam Wuruk. Wafatnya Hayam Wuruk menjadi awal kemunduran Majapahit karena kehilangan pemimpin yang kuat yang sebelumnya membawa kerajaan mencapai masa kejayaan bersama Gajah Mada. Yang ketiga ada kebangkitan Malaka. Munculnya kerajaan Malaka sebagai pusat perdagangan baru menyebabkan menurunnya peran Majapahit dalam jalur perdagangan sehingga melemahkan perekonomian kerajaan. Yang keempat ada pengaruh dinasti Ming. Ekspansi dan pengaruh dinasti Ming di Asia Tenggara, termasuk di wilayah Malaka dan Nusantara, turut mengurangi kekuasaan dan pengaruh Majapahit. Yang kelima ada berdirinya kerajaan Islam. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang didukung oleh perkembangan perdagangan internasional, menyebabkan pergeseran kekuasaan dan semakin melemahnya kerajaan Majapahit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama, itu ada peninggalan candi. Ini merupakan gambar-gambar candi. Yang pertama, Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu ini terletak di daerah Trawolan, Mojokerto, wilayah yang pernah menjadi pusat kerajaan Majapahit. Bentuknya sekilas seperti gapura besar dan tinggi, namun dengan gaya arsitektur khas Majapahit. Konon, candi ini dibangun untuk mengenang Raja Jayanegara yang wafat di usia muda. Kini, Candi Bajang Ratu masih berdiri megah dan jadi spot foto favorit para wisatawan. Yang kedua ada Candi Brahu, bentuknya sederhana tapi besar, menunjukkan fungsinya sebagai tempat suci. Saat mengunjunginya langsung, lingkungan Candi Brahu ini cenderung tenang, namun punya aura sejarah yang sangat kuat. Yang ketiga ada Candi Panataran. Candi yang terletak di daerah Blitar ini menampilkan cerita Ramayana dan Kresnayana yang dipahat dengan sangat detail. Dulu, candi ini dibangun sebagai tempat upacara pemuja untuk menangkal bahaya Gunung Kelut. Kompleks candi yang luas ini menandakan Candi Penataran berperan penting dalam kehidupan spiritual masyarakat saat itu. Yang keempat ada Candi Sukuh, terletak di lereng Gunung Lawu. Bentuk dari candi ini menyerupai piramida ala Mesir atau punden berundak. Candi ini digunakan sebagai tempat pemujaan dan menghilangkan hal buruk yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Yang terakhir ada Candi Tikus. Candi Tikus merupakan sebuah bangunan berbentuk kolam pemandian. Dahulu, tempat ini digunakan sebagai tempat pemandian, bahkan menjadi tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk. Nah, kenapa sih candi ini dinamakan sebagai Candi Tikus? Ternyata, penamaan ini diambil karena penemuan candi ini dalam keadaan penuh dengan tikus. Meskipun sedikit aneh, justru nama ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Selanjutnya akan membahas mengenai peninggalan prasasti.
Yang pertama ada Prasasti Kudadu. Prasasti ini menceritakan kisah pelarian Raden Wijaya ke desa Kudadu. Di sana, ia ditolong oleh kepala desa setempat. Setelah berhasil menjadi raja, Raden Wijaya pun memberi penghargaan berupa tanah bebas pajak kepada para penduduk, sang termasuk kepala desa tersebut. Cerita ini menunjukkan bahwa kerajaan Majapahit menunjukkan tinggi nilai balas budi dan penghargaan terhadap rakyat kecil. Yang kedua, ada Prasasti Prapancara Sapura. Prasasti ini ditemukan oleh seorang arkeolog bernama N.C. Krom di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Di dalamnya akan menemukan sekilas informasi terkait tiga tokoh penting Majapahit. Yang pertama ada Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan Aditya Warman. Meskipun ditemukan tidak dalam keadaan yang utuh, diyakini bahwa prasasti Prapancasarapura ini dibuat di zaman pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, yaitu sekitar 1328 sampai 1350 sebelum Masehi. Yang ketiga ada Prasasti Waringin Pitu. Prasasti Waringin Pitu membicarakan tentang aturan administrasi pemerintahan Majapahit beserta kerajaan yang ada di bawahnya. Dari 14 negara bagian tersebut, 9 diantaranya dipimpin oleh wanita. Selain menunjukkan kesetaraan atau emansipasi wanita, prasasti ini juga menjadi bukti bahwa sistem pemerintahan mereka sudah sangat rapi dan terorganisir. Nah, selanjutnya ada peninggalan kitab. Terdapat dua kitab peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Kitab Negara Kertagama. Kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca ini menceritakan perjalanan Hayam Wuruk saat mengelilingi wilayah kekuasaannya. Bahkan, wilayah ini mencapai daerah keluar Jawa. Luasnya wilayah kekuasaan ini menjadi penanda bahwa Majapahit memiliki pengaruh yang besar di Asia Tenggara saat itu. Yang kedua ada Kitab Sutasoma. Kitab ini memuat kalimat Bhinneka Tunggal Ika dan Dharma Mangroa yang sekarang digunakan sebagai semboyan bangsa yang dicantumkan dalam Garuda Pancasila. Semboyan ini artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kitab ini mengajarkan nilai-nilai toleransi dan persatuan yang kita junjung sebagai salah satu aspek dalam Pancasila yang penting. Berikut terdapat daftar pustaka yang menjadi bukti dalam mencari informasi dari sumber terpercaya. Nah, sekian penjelasan mengenai materi Kerajaan Majapahit. Mohon maaf apabila selama penyampaian ini berlangsung terdapat salah kata dan perilaku. Dan juga terima kasih atas ketersediaannya dalam memperhatikan penjelasan materi Kerajaan Majapahit. Sekian dari saya. Terima kasih.